Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholic, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah berkaitan dengan simpulan. Simpulan itu menginginkan adanya mewakili isi informasi. Silakan lihat paragraf pertama, lalu kalian tentukan apa simpulan yang paling mewakili isi teks ini, paragraf pertama khususnya. Silakan dibaca, lalu cari kata kuncinya. Pengguna internet semakin tajam meningkat. Nah, kenapa bisa meningkat itu? Karena ini adanya telepon yang canggih, faktor utama penyebab melonjaknya pengguna internet. Jadi belum tentu yang punya telepon canggih dia paham internet misalnya ya. Jika teknologi berkembang, pengguna internet meningkat. Sementara itu, jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, bisa komunikasi. Nah, ini kata kuncinya. Dalam hal ini, tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Berarti semua orang yang pengguna internet, tidak gaptek gitu bahasa lainnya ya. Bagian dari pengguna internet tuh punya telepon canggih. Oh, artinya kita bisa buat premisnya atau pernyataannya. Semua pengguna internet, kata kunci yang tadi yang terakhir, tidak gagap teknologi ya. Kemudian, sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon canggih. Berarti bisa dimunculkan lagi sebagian yang memiliki telepon canggih ini, yang canggih tadi. Karena ini sudah sama informasinya, tinggal dicoret. Berarti tidak gaptek, tidak gagap teknologi. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Dengan tadi jawabannya adalah D. Sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Halo Eduholic, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah simpulan. Simpulan mengharuskan kita mencari apa yang mewakili isi informasi bacaan tersebut. Lihat, yang diminta adalah simpulan tentang paragraf ketiga ini ya, paragraf ketiga yang kita cari. Kita lihat teksnya secara utuh. Nah, nanti kita lihat paragraf 3-nya kita penggal ya. Nah, yang kita butuhkan hanya paragraf ketiga. Nah, ini paragraf ketiga. Silakan dibaca dari kalimat 1 sampai tuntas. Catat kata kuncinya. Penerapan teknologi komunikasi dan informasi ditunjukkan dan dengan berkembangnya nilai-nilai di negara-negara maju. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas. Nah, ini ada kata kunci jika. Jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, ya, ini disimbolkan dengan P, kita bisa buat seperti ini. Kemudian apa dampaknya orang mudah dalam komunikasi? Ini dampak atau akibatnya Q, ya, ini simbolnya Q. Berarti premis 1 adalah P maka Q ya. Nah, ini P maka Q. Kemudian yang kedua adalah kemudian orang dalam berkomunikasi ya, yang Q tadi menyebabkan suatu peristiwa yang dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama adalah R. Nah, ini contoh-contoh saja ya, tidak perlu kita lanjutkan sampai tuntas. Nah, silakan dicek ternyata sudah sesuai datanya. Nah, ini kita pakai model silogisme kalau model pernalaran. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia yang disilogismekan adalah hubungan pernyataan-pernyataannya. Maka simpulannya bisa secara umum P maka R. Jadi kita tinggal coret informasi yang sama adalah yang Q. Coret. Nah, ini tinggal dicoret aja. Kalian coret yang samanya, coret. Jadi jawabannya, jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Silakan dicek. Ya, yang sesuainya silakan sesuaikan dengan simpulan tadi. Ya, benar. Jawabannya adalah B. Suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Syaratnya apa? Apabila teknologi komunikasi mengalami kemajuan.
Ini adalah informasi lainnya untuk diubah dalam model jika P maka R sama saja ya. Jadi jawabannya B. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah simpulan. Simpulan menuntut kita mencari informasi yang paling mewakili isi teks tersebut, salah satunya ditempuh lewat model penalaran. Berkaitan dengan itu, kita bisa anggap adanya sebuah pernyataan atau premis. Pernyataan yang menandai sebuah sebab, kita simbolkan dengan P. Pernyataan yang menandai sebuah dampak atau akibat, kita tandai dengan Q. Sekarang, lihat yang sudah kita tandai sesuai dengan kebutuhan soalnya. Ini yang menjadi bahan soal. Apabila pengguna internet tidak meningkat, kalian cari tentang pengguna internet. Nah, di sini ada kata kunci pengguna internet meningkat itu syaratnya, alasannya di sini. Jika teknologi berkembang, kita simbolkan dengan P1. Ya, jadi kita ganti dengan singkatan TB, teknologi berkembang, boleh. Ya, ini kita singkat dengan TB. Ya, jadi P1-nya sama dengan TB. Kemudian Q1-nya adalah internet meningkat, ya, atau pengguna internet meningkat sebagai P1, kita simbolkan PIM. Nah, kemudian yang ditanya soalnya adalah apabila pengguna internet tidak meningkat. Oh, berarti kalau tidak meningkat artinya teknologinya berkembang tidak berkembang. Jadi bisa dibuat model seperti itu. Kita temukan satu opsinya yang di sebelah kirinya ya, pernyataannya sesuai ini. Teknologi tidak berkembang, ini salah, ini salah, ini salah. Tinggal ya, betul, tinggal A atau C begitu. A atau C. Nah, setelah itu lihat informasi yang kedua. Seseorang tidak bisa komunikasi dengan berbagai media. Nah, informasi itu ada di ya kalimat berikutnya. Jadi alasannya kenapa bisa berkomunikasi karena seorangnya ikut perkembangan zaman. Artinya model keduanya adalah P2 ya, di sana sebagai alasan kita singkat dengan ikut zaman IZ ya. Maka dia bisa komunikasi berbagai media atau KM Q2-nya ya. Nah, soal yang ditanya adalah lawan dari negasi Q2 tadi. Jadi di sini kalau ini Q-nya adalah Q1 ya, Q-nya Q1. Kemudian kalau yang ini Q-nya Q2. Nah, jadi negasinya adalah artinya tidak ikut zaman ya, tidak ikut perkembangan zaman. Nah, ini sesuai. Jawabannya adalah yang A. Sedangkan yang ini adalah ya dia menggunakan kata hubung dan. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik. Jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah stimulus informasi berupa visual. Visualnya adalah berupa grafik. Silakan cermati grafiknya. Ini ada jumlah data angkanya, juga disertai dengan tabel informasinya. Warnet di sini berwarna biru, yang ini warnet ya. Ini warnet, simbolnya W. Kemudian kantor berwarna merah, ini kantor. Kemudian yang ini sekolah. Lihat yang warna biru dia menunjukkan terus mengalami penurunan ya. Sedangkan yang kantor itu cenderung stagnan ya, cenderung stagnan di sini ya. Nah, tidak mengalami kenaikan gitu atau mengalami penurunan. Nah, sekarang penurunan juga sedikit ya. Nah, sekarang kita cek informasi yang dari gambar ini, mana sih yang paling mungkin terjadi pada tahun 2015? Artinya kita diminta untuk memprediksi ya. Kita mengharapkan prediksi yang sesuai dengan data sebelumnya. Artinya karena tren 4 tahun terakhirnya di sini 11 sampai 14-nya itu turun terus yang di warnet. Artinya akan ada nanti 2015 kemungkinannya adalah kemungkinan yang paling mungkin di 2015 antara yang tadi berwarna biru. Nah, semakin turun ya, nanti yang berwarna birunya turun terus ya. Nanti yang berwarna biru ini, nanti kita warnain biru, ya dia akan turun terus, dan yang warna merahnya tetap, ya, yang warna merahnya tetap, nanti, nah dia di sini yang kantor, di sini yang, ya, di sini yang warnet. Jadi dia akan semakin drastis perbedaan selisihnya, oke? Artinya kalian tinggal lihat kemungkinannya. Nah ini kita warnai biru, nah, gitu. Jadi itu silakan dicek mana yang sesuai. Ternyata yang sesuai adalah ya D. Selisih
persentase pengguna internet antara yang di warnet dan kantor ya semakin besar tadi jurang pemisahnya ya. Nah, ini semakin terlihat perbedaannya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholic, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah ya, stimulus informasi berupa tekstual. Di sana kalian diminta mencari yang paling mungkin benar, artinya pernyataan yang sesuai. Pernyataan sesuai artinya harus benar. Silakan cari kata kunci yang diminta pada paragraf ketiga. Kita lihat dulu teksnya secara utuh. Nah, ini teksnya secara utuh. Kalian tinggal penggal pada paragraf ketiga saja. Lihat di sini, mana yang menyatakan informasi kemajuan teknologi diibaratkan pisau bermata dua. Mana intinya? Nah, ini kalimat terakhir ada ibaratnya menjadi pisau bermata dua. Kenapa disebut pisau yang bermata dua? Masih ingat? Ya, jadi kalau dia diibaratkan sebagai pisau, bisa jadi tajam, bisa jadi ada manfaat dan seterusnya ya. Nah, berarti menimbulkan sisi positif dan negatif. Lihatlah di sini, bisa jadi orang mudah komunikasi ya. Ini positifnya misal. Tapi juga bisa juga negatif ya. Bisa negatif nanti bisa juga penyalahgunaan transaksi dan sebagainya ya. Artinya pisau bermata dua itu bahwa kemajuan teknologi dapat memberikan dampak baik maupun dampak buruk ya, negatifnya. Jadi jawabannya E. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholic, salam pejuang PTN.